Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, sahabat-sahabat saya, mari kita bersyukur atas izin dari para kiai, para alim, para ulama, para wali. Kita meneruskan dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa ala alihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika ayyuhar rajul bi badlil mazhudi fi qat'i hadil aqabah al-yashirah mu'natin. Untuk itu wahai kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk mazhudi fi qat'i, kita harus betul-betul istihad yang sungguh-sungguh untuk menuntaskan hadil aqabah yasirah mu'minat, untuk menuntaskan tanjakan yang ketujuh ini. Tanjakan syukur dan hamd, pujian dan alhamdulillah itu. Karena apa? Al-kabiratul jadwah, orang yang tuntas ini maka dia akan mendapatkan apa? Kebesaran yang sangat inti, yang sangat kuat. Apa itu? Al-azizatul unsurul azimah al-qadar, yang sangat berharga intisarinya, yang lagi agung kadarnya. Karena makom syukur, makom sabar itu adalah tinggi makomnya. Karena tidak banyak orang yang pandai mensyukuri nikmat, dan tidak pandai, seringkali tidak kuat orang itu menghadapi ujian sehingga tidak sabar. Fa'atammal aslaini, maka renungkanlah dua hal pokok. Akhaduma anna nikmata innama tu'ti man ya'rifu qatraha, bahwa yang pertama, kenikmatan sejujurnya diberikan hanyalah kepada orang yang mengerti kadarnya. Ya. Wa inna ma ya'rifu qadraha syakiron, orang yang mengetahui kadar dirinya, maka dia itu adalah orang yang bersyukur. Artinya begini, Bu. Ya, saya alim masykur, ya dipilih oleh Allah ya begini. Itulah rezeki saya di mana, pangkat saya apa, ya ilmu pengetahuan saya apa, ya alhamdulillah akhirnya menjadi guru besar. Ya inilah saya alim masykur, gitu loh. Nah, orang yang bersyukur berarti orang tahu terhadap kadarnya, ukuran kita. Seringkali manusia itu tidak tahu kadar dirinya. Maaf, cingkir, tapi minta ember. Coba cingkir itu kalau dikasih air segitu, kalau dia dikerocok air sebesar ember, maka apa? Tumpah. Lah, kadang-kala orang itu nggak mampu melihat dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur ya dengan apa yang ada dari Allah. Rezekinya, pangkatnya, dirinya, status sosialnya Allah sudah tentukan. Karena itu harus banyak bersyukur dan bersabar. Wa dalilu ma qulnahu qaulu subhanahu wa ta'ala fil hikayati anil kufari wa raddi alaihim. Hikayat yang ada adalah firman Allah yang menerangkan terhadap bagaimana kita melihat orang kafir. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ahaulai manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Orang yang semacam inikah yang diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah. Tidakkah Allah lebih mengetahui kepada orang-orang yang bersyukur? Banyak loh orang diberi tapi nggak banyak bersyukur. Moga-moga kita dijauhkan Bu ya Bapak. Sudah dikasih rezeki, kita tidak kelaparan, kita masih bisa makan, masih hidup bersosial yang baik, kita syukuri ya. Dhanna ulaikal juhalu an nikmatal azimah wal minnati karimah innama tu'ta. Orang yang bodoh mengira bahwa nikmat agung, karunia yang agung itu sungguhnya diberikan hanyalah kepada mereka. Mayyakunu aktsarum mala, orang yang seakan-akan orang yang diberi kehebatan nikmat itu kalau aktsarum mala, orang yang diberi harta yang banyak. Wa athrafu hasanan nasaba, dan mereka yang mulia dan dia mempunyai garis keturunan, kasaban wa nasaban, pangkat dan keturunan. Ini ukuran manusia. Anak kiai, sabar, hebat. Tapi belum tentu loh putranya itu menjadi orang yang ahlul ibadah. Betul atau betul? Jangan dibanggakan orang tua kita. Tapi orang tua kita yang baik kita tiru. Dan orang kaya tidak harus menjadi ideal type kita. Karena orang yang kaya pun seringkali banyak susahnya. Apalagi kayanya dari harta yang tidak benar, sehingga menafkahkannya itu dengan tidak benar juga. Faqalu ma balu haula'il fuqara'i bi jam'ihim minal abdi wal ahrar. Orang-orang kafir berkata, bagaimana kabar orang-orang fakir dengan anggapan termasuk hamba-hamba orang yang merdeka. Buat orang yang merdeka, yang kaya raya itu bahagia kelihatannya, sehingga dia melecehkan pada orang hamba, orang yang fakir miskin. Padahal orang miskin, orang fakir itu punya kebahagiaan yang sejati juga, yang belum tentu kita miliki orang-orang yang kaya itu. Uktu hadil nikmah al-azimah bijam'ikum dunana, berikan kenikmatan besar itu menurut anggapan kalian, tanpa menurut anggapan kita. Jangan disamakan kebahagiaan satu dengan kebahagiaan orang lain, beda. Ada orang kebahagiaan umumnya kalau kaya, nasabnya bagus, ganteng, ayu, cantik, banyak yang lirik, banyak yang dekatin, banyak yang naksir, bahagia. Ketone kelihatan. Tapi dia tidak. Itu Bapak sekalian. Jadi itu faqalu ala tariqil istikbari wa majra li istihza'i. Lalu mereka berkata dengan cara menyombongkan diri dan mengatakan mereka dengan mengejek. Orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Dasar melarat ya. Kira-kira gitu, enggak boleh. Boleh kita melecehkan, karena Allah menebar rezeki, menebar pangkat sesuai dengan kadar kita, dan semua diberikan oleh Allah itu mempunyai kebahagiaan sendiri-sendiri. Fa'ajabahumullah ta'ala bihadin nuqtatiz zahirah faqala alaisallahu bi'a'lami bisyakirin. Allah menjawab itu semua, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Intinya bersyukur, kaya, biasa, kurang, semua Allah, dan kita tinggal satu, bersyukur saja. Yaktirul kalami anna sayyidal karima innama yu'ti ni'matahu min ya'rifu qadruha. Perkiraan firman Allah itu tadi disebutkan, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan memberi nikmat, dan Allah lah tahu apa? May ya'rifu qadra. Allah tahu kepada seseorang diberikan nikmat yang mana, itu Allah tahu. Jadi jangan pernah suudzon pada Allah.
apa saja yang ada pada diri kita itu yang terbaik. Ya, ibu bapak sekalian, wa inna ma'yar qadraha man aqbala alaihi bin nafsi wa qalbihi. Dan sesungguhnya orang yang mengerti kadar kenikmatan hanyalah orang yang menghayati atas hakikat kenikmatan itu yang ada di dalam hatinya. Sehingga Rasulullah mengatakan kan, jadi orang yang kaya itu bukan karena kaya harta, tapi adalah kaya ghinan nafs. Hatinya, jiwanya itu bukan malnya tapi jiwanya. Fakhtaroha ala ghairiha wala ya'ba'u bima tahammala, maka ia memilih kenikmatan atas lainnya dan dia tak peduli dengan sesuai yang mesti diembannya min abail mu'nati min tahsiliha, dari berbagai beban kesulitan dalam meraih kenikmatan. Banyak orang yang nikmat justru ketika ada kekurangan. Para wali, aulia itu biasanya hidupnya sederhana, makan masak sendiri kadang-kala, hidup di gunung, hidup di orang nggak tahu, tapi nikmat karena dia sudah menyatu dengan Allah. Dia sudah tidak ada yang lain kecuali Allah dalam hidupnya. Tsumma la yajlu qa'iman bil bab yu'addi sukroha. Selanjutnya tidak henti-hentinya mengetuk bi qa'iman bil bab. Orang seperti ini tidak peduli dengan harta benda, dia selalu qa'iman bil babi, mengetuk pintu Allah. Salat malam, zikir setiap saat, yu'addi syukruha, dan ini cara menyampaikan rasa syukur itu. Wa kana fi'li sabiki anna haula'i du'afa'u ya'rifuna qadral al-hadimah. Dan didapati ilmu yang Allah berikan itu adalah orang yang lemah dan mengerti kadar kenikmatan itu. Itu sulit loh Pak ya, Bu. Mengukur siapa kita itu kan sulit. Orangnya biasa, tapi maunya duduk di depan. Itu banyak loh. Orang biasa tapi sok merasa penting. Betul atau betul, Bu? Manusia itu. Nah, jadi mengukur kadarnya itu yang sulit. Wa yaqumuna bisyukriha, dan mereka menegakkan dengan mensyukuri nikmat Allah. Fakanu aula bihadil nikmatin minkum, maka keberadaan mereka itu adalah lebih utama dari kenikmatan yang fisikly. Jadi kenikmatan di hati itu lebih utama. Maka tidak ada pertimbangan terhadap kekayaan kalian. Apa? Wala jahikum wala malikum fid dunya. Bukan untuk kepangkatan, bukan hanya kekayaan fid dunya, bukan itu ukurannya. Wa hismatikum wala tasabikum fil asbabi wala hasabikum, dan tidak pula terhadap nasab, keturunan, dan tidak pula terhadap kebangsawanan kita. Bukan. Wa inna ma tahsibuna nikmah kullaha dunya wa khutumaha, sesungguhnya kalian hanya menganggap kenikmatan itu adalah kenikmatan yang dunia belaka. Wal hasaba wan nasaba ulwan, kebangsaan, keturunan, ketinggian kelas, itu apa? Ladinu wal ilma wal haqqa wa ma'rifah. Itu bukan urusan agama, bukan kebenaran, dan bukan cara makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Bukan. Makrifat kepada Allah ukurannya bukan keturunan, nasab, ya apa saja, keturunan dari orang terpandang, mengaku keturunan Ahlul Bait, Habib, bukan itu. Kalau dia tidak dekat dengan Allah, bukan itu ukurannya. Ya,
Dan makrifat bisa didapatkan oleh siapa saja, dalam keturunan siapa saja, jabatan apa saja, kelas sosial apa saja. Wa inna ma tu'adzimuna dzalik wa tanafakharuna bihi. Sesungguhnya kalian hanya mengagungkan biasanya yang duniawi saja dan saling membanggakan di antara kita. Oh, bapak saya, oh, mbah saya dulu ningrat, oh, keturunan aristokrasi. Ya, bahasa sekalian itu ningrat tahu adus biasanya dulu guyonane. Wah, aku lu ningrat. Oh iya, ningrat tahu adus. Dulu guyonannya. Artinya jangan membanggakan orang-orang tua kita. Semua tergantung pada kita. Innama tarawna annakum la takuduna takbalu hadzal dini wal ilmi haq wal haqqah. Apakah tidak kalian perhatikan bahwa kalian nyaris tidak menerima agama suatu kebenaran? Ini yang hakikat. Beriman, berislam, berihsan, itu hakikatnya, bukan yang lain. Illa bininatin ala man atakum bih, kecuali dengan membawa satu pemberian dari orang yang mendati kalian dengan semua itu. Ya Allah, kita ngaji ini kan saling mengingatkan. Alaman atakum bihi, berarti kita dihadapkan, didatangkan oleh Allah dalam forum majelis qalbu seperti ini, berarti kita adalah diselamatkan oleh Allah. Dandani ati, dandani awak, dandani mengendalikan nafsu, berarti Allah menjaga kita. Wadzalikal istiqorikum dzalika wa qillatin mubalatikum bihi. Itu karena seringkali orang melecehkan masalah agama, ilmu, kebenaran, dan sedikit kepedulian kepada hal-hal menyangkut itu semua. Bapak sekalian, kita bersyukur diberi kemudahan untuk diskusi, ngaji, menyangkut dandani hati, ngaji qalbu ini. Berarti alhamdulillah kita tidak melecehkan terhadap ilmu, agama, dan kebenaran. Wa inna haula'i du'afa'u yaqtuluna anfusahum ala dzalika wa yabduluna fi muhjatahum. Sesungguhnya orang yang lemah, mereka siap terbunuh itu semua, dan mereka siaga untuk mempertaruhkan nyawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah cinta dengan Allah, zikir, maaf, kepentingan lain kita tinggalkan. Saatnya zikir. Ada tamu, izin dulu. Maaf, saya tinggal dulu setengah jam ya. Saya mau zikir karena waktunya mau habis. Tidak apa-apa. Memang itu ritual yang harus kita lakukan. Tapi izin dulu. Nanti kita teruskan. Saya tinggal aja setengah jam dulu zikir. Nah, tapi nggak usah ngomong, saya mau zikir ini, nggak usah. Kalau ada izin, saya tinggal dulu sebentar, setengah jam. Nah, karena apa? Menurut kita mempertaruhkan wayan duluna fihi muhjatahum. Kita pertaruhkan semuanya untuk ritual-ritual kita. Wala yubaluna bima qatahum wa biman adahum ma'adzalik, dan mereka tidak peduli dengan yang hilang dari mereka, dengan orang yang memusuhi mereka, seiring dengan tempaan ini semua. Waktunya zikir, kemudian ada orang mau ngajak MOU. Kira-kira pilih mana? Zikir atau MOU? Padahal MOU itu akan dapat uang. Nah, kalau orang yang sudah terbiasa, maka dia bisa menego. MOU-nya dulu setengah jam dulu, saya tak ada. Gitu. Nah, artinya biar MOU-nya dibimbing oleh Allah. Kadang-kala orang nggak sabar, udah MOU mau ada kontrak, dapat berapa miliar, kemudian ibadahnya keteteran. Ini nggak benar. Nah, lita'lamu annahum humul ladzi arafu qadra hadhihi nikmah, maka orang yang bisa mengendalikan waktunya untuk hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah, ini adalah mengerti arafu qadra hadhihi nikmah, berarti mengetahui tentang kadar kenikmatan
wa rasaha fi qulubihim ta'dhimuha, dan telah mengakar serta dalam mengagungkan Allah, wa hana alaihim fautu kulli syai'in duniha, dan terasa remeh terhadap yang hilang-hilang urusan dunia, karena itu bukan sebuah kenikmatan. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, saatnya zikir, saatnya sholat malam, saatnya kerja, saatnya sholat. Jangan lupa sholat. Wong Jawa mengatakan ojo nglirwakno sholat. Jangan menghilangkan kebiasaan. Waktu ngaji. Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah mencintai Al-Quran, sebentar-bentar ngaji. Karena itu mengapa saya minta kepada teman-teman, kalau sudah awas, ya Allah, mbok ojo gak usah diingetkan lah. Seminggu loh ngaji setengah jam loh, ora katam-katamnya piye sih. Padahal wayat khulul jannata ma'al Qur'an. Orang nanti masuk surga bersama Quran. Ngaji Quran kok uangnya ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbi. Ya, Quran loh. Lagi bicara dengan Allah, angel. Karena apa? Urusan dunia. Falidzalika istahalu hadil minnati karimah wa nikmatin wal azimah fi sabi'il minah wa khassasnahum biha dunakum. Karena itu orang yang ini berhak menerima karunia Allah, kenikmatan yang agung oleh Allah, karena punya ilmu qadim tadi, agama, ilmu, kebenaran, kesabaran, kenikmatan. Itu kami telah mengistimewakan mereka dengan sebab semua itu tanpa perantara. Wa khassasnakum bihadunakum. Allah akan mencintai, mengkhususkan orang-orang seperti ini, sabar, ikhlas, syukur, dan mengutamakan ibadah daripada urusan dunia. Dunia tetap dijalankan. Maka dengan demikian, fahadihi, setelah itu Imam Jalil mengatakan begini, tuma'akul wa kadzalika kullu fariqin minan nas khassahumullahu ta'ala bi nikmatin. Ya, kemudian begitu setiap orang golongan yang terus mendapatkan apa tadi, mengagungkan Allah, artinya sabar dan syukur, artinya tadi, maka Allah mengkhususkan khassahumullahu ta'ala bi nikmatin, dengan nikmat-nikmat yang khusus. Min nikmatin, yaitu kenikmatan agama, min ilmin au amalin, di dalam hal perbuatan maupun ilmunya. Jadi kalau kita sudah, alhamdulillah, kalau sudah biasa sholat malam, itu nikmat. Kalau nggak biasa, berat. Nah, itulah berarti Allah mengkhususkannya itu dengan memberi kenikmatan itu. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, fa innaka tajidum bil haqiqah a'rafan nasi bi qadriha, maka sesungguhnya engkau mendapati mereka pada hakikatnya, yaitu orang yang mengakui kadar kenikmatannya. Itu bapak ibu sekalian yang saya hormati ya. Maka dengan demikian mengukur diri itu lebih penting. A'rafu anas bi qadriha, itu lebih penting. Wa asaduhum ta'dziman laha, yang paling kuat di antara mereka adalah orang yang mengagungkan kenikmatan itu. Ta'atu bis nikmah. Ya. Nikmat itu 3 cara mensyukuri. Biqaulin wa fi'lin. Dengan qaul alhamdulillahirabbil alamin, wa fi'lin, perbuatannya lebih baik. Yang ketiga adalah berbagi. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau Allah memberikan nikmat, kabarkan. Bersyukur. Naik pangkat, kumpulin yatim piatu, teman-teman, ayo makan kebuli ya. Ayo kita makan yang tidak seperti biasanya. Itu bagian dari tahatu bismillah. Wa ajaddahum fi tasliha, dan paling bersungguh-sungguh di antara mereka untuk meraihnya. Wa tujahidu fisabilihi, dan berjihadlah engkau untuk mendapatkan wasilah, guru
tarekat dengan sungguh-sungguh, ya itu di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu apa itu? La'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina bukan baca itu fisabilillah la'allakum tuflihun ujungnya wabtaghu ilaihil wasilah. Maaf manusia ya. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Golek ana sing tenanan, golek wasilah. Wasilah itu ya sholat malam, ya sholat golek guru, golek mursyid, golek tarekat, itu sing tenanan. Wasilah itu namanya. Wajah itu, dan engkau harus sungguh-sungguh bisa pilih dalam jalan menuju Allah ini sulu ilallah la'allakum tuflihun, agar kita menang. Sing tenanan. Jadi wasdahum fit tahsiliyah, orang yang sungguh-sungguh seperti ini akan mendapatkan hasilnya wa adzamahum fi ikramiha, dan orang ini berarti akan mendapatkan kemuliaan, wa aqwamahum bisyukriha, dan orang ini akan lebih kuat menegakkan rasa syukurnya. Walladzina haramallahu dzalik, dan adapun orang yang Allah mencegah, orang ini akan mencegah mereka meraih kenikmatan walikil latin istifalihim wa ta'dihim lihaqqiha, maka itu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, mereka dalam penghormatan kepada kenikmatan. Artinya kalau orang nggak pernah sungguh-sungguh juga nggak akan dapat kenikmatan yang benar. Ba'dal qadri sabik, dan itu semua setelah penakdiran yang Allah tentukan. Gitu. Bapak Ibu sekalian, baqalal mu'allif fi hadzal kitab, falau kana ta'dhimul ilmi wal ibadati fi qulubil ammah wasawfaqi misla ma fi qulubil ulama wal mu'ta'abbidin. Artinya begini, jika seorang mengagungkan ibadah di hati mereka itu orang awam, orang di pasar, sepadan dengan pengakuan di hati ulama para ahli ibadah. Jadi namanya bersabar itu bukan untuk siapa, khusus siapa, semua diminta bersabar dan bersyukur. Lama atarusu kohum alaihi, niscaya mereka tidak akan memprioritaskan pasar mereka di atas pengakuan tersebut. Artinya ya, urusan dagang tetap dagang, kerja ya kerja, ngajar ya ngajar, birokrasi di kantor ya di kantor, tibanya harus mendekatkan diri pada Allah, harus. Itu bagian dari bersyukur dan bersabar. Sehingga syukur sabar itu bukan khususnya orang-orang khusus, orang wali, enggak. Syukur sabar itu oleh siapa saja. Wahana alim tarkuhu, dan terasa gampang mereka meninggalkannya. Tutup se kantornya ditutup, saya tak sholat saya, ya tokonya ditutup, tokonya sing tuku saya wakil, padahal ngasarnya sudah mau habis, sehingga sholatnya bukan asar, bukan sholat maghrib, tapi sholatnya sarib, asar dan maghrib. Banyak nggak yang masih gitu, sholat asar digabung dengan sholat maghrib, ya jangan ya. Maka dengan demikian ala taro anna faqihan idza dara bi ta'limi mas'alati kanat multabisatu alaihi. Coba perhatikan seorang ahli fikih bila telah sukses dalam mempelajari persoalan yang merupakan persoalan yang sangat menantang. Ahli fikih hukumnya katakan apa dulu KB zaman dulu ya, zaman Orde Baru itu. Hukumnya apa? Ahli fikih, kemudian orang NU mengatakan namanya Basul Masail. Diskusi panjang, kemudian ketemu dalil, senangnya bukan main, bukan main. Orang yang nikmat adalah orang yang bersungguh-sungguh. Lihat, ya, kaifa yatahu qalbu wa ya'dumu sururuh.
maka dengan demikian mereka akan mendapatkan lega hatinya dan terasa besar kegembiraannya. Wa yajillu mauqiha min qalbihi, dan terasa berharga posisi persoalan di hatinya, hatta inna rubbama law wajada alfin dinar, meskipun dah nggak usah diskusi tentang hukum, nggak usah diskusi tentang tasawuf, ini tak kasih uang alfa dinarin, 1000 dinar, ya, makana ya dalik, niscaya uang itu tidak mengimbangi dengan kebahagiaan, kedekatan kita dengan Allah. Bapak sekalian, warubbama yahmuhu amru mas'alatin fi babiddin. Begitu juga kalau kita urusan agama menggelisahkan kita. Pada fakrofiha sanata bang asrabal isrina wa aktiran. Orang yang menuju pada Allah, dia melakukan pendekatan pada Allah 10 tahun, wa isrina 20 tahun, wa aktara dan lebih dari itu, layak tadu dzalika wala yamallu, maka beliau menganggap banyak semua itu, hatta rubbama rajakullah ta'ala fahum dalik, dan beliau tidak pernah bosan untuk mendekatkan diri pada Allah, hatta sehingga rubbama insyaallah Allah memberikan rajakullah rezeki ta'ala fahum dalik, yaitu pemahaman dan persoalan kita semuanya itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita jangan berhenti untuk mendekatkan diri Allah. 10 tahun, 20 tahun, kurang dekat lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Fa ya'budu adamina akbar, maka beliau menganggap itu sebagai sebuah karunia yang agung, akbar nikmatin, wa yaron nafsu bidzalik akna kulli ghaniyin wa asrafa kulli syarif. Dan dengan cara sungguh-sungguh mendekatkan diri Allah, maka kita akan mendapatkan syarif wa asrofa, kemuliaan, kulli syarif, di antara orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah. Bahkan terkadang terungkap jelas masalah semacam itu pada orang pasar atau pelajar yang malas. Yaro min nafsi annahu mislahu fir rahbati fil ilmi wal mahabbah lahu, di mana mereka memandang terhadap dirinya bahwa dirinya setara dengan ahli fikih di dalam hal gemar pada ilmu. Ya nggak sama dong. Orang yang mendekatkan diri pada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan di antara kemuliaan tadi. Tapi kalau orang yang malas, ya, kaslan, lisukya awalitu muta'aliman kaslan, tapi orang yang malas-malas, dia tidak akan dapat kemuliaan. Fala istami'u ilahi haqqah, namun orang itu tidak menyimak uraian tentang yang sebenar-benarnya agama, ilmu, sabar tadi. Warubbama intola alaihi kalamu yamul aunana, dan terkadang orang yang tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah itu ngapa? Kalamu, pembicaraan mereka itu yamullu au yanam, kadangkala malu itu bosan, au yanam, dan akhirnya tertidur. Bapak Ibu sekalian, banyak nggak murid yang di kelas tidur? Jangankan murid mendengarkan, zikir saja kadang-kala tidur kok. Habis sholat subuh itu kan udah siat-siut itu sambil zikir tidur. Nah ini mestinya nggak boleh. Jadi orang seperti ini orang kaslan, berarti orang yang orang yang malas. Wa in tabayyana dzalik lahu fala ya'uddu kabiran amrin, dan jikapun masalah itu menjadi jelas bagi kita, maka orang itu menganggapnya sebagai orang yang hebat, tidak bisa. Maka dengan demikian yang paling akhir, ya, wa kadzikal munibu illallah ta'ala kam yastahidu wa yatta'u birriyadah. Maka dengan demikian orang yang akan kembali, wa kadzikal munibu, orang yang munibun, orang yang taubat kembali pada Allah, kam yastahidu,
wa yabda'u biriyadhah, mereka harus yastahidu bersungguh-sungguh, wa yabda'u biriyadhah, dan harus melakukan yang sungguh-sungguh, latihan yang sungguh-sungguh yang disebut dengan riyadhah. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi dengan demikian semuanya itu kembali pada upaya kita. Upaya mendekatkan diri pada Allah, insya Allah kita akan bisa dekat dengan Allah. Orang yang seperti itu akan mendapatkan asrofa kulli syarif, orang yang mulia di antara yang paling mulia. Berarti kita yang mulia, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Dunya ya dunya kita jalanin, tapi jangan sampai lupa kita harus mendekatkan diri pada Allah. Umur kita sudah kepala, kalau saya sudah kepala 6. Ya, ini mayoritas kepala 5. Banyak juga yang sudah kepala 7. Apa meneh? Apalagi ya sudah mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.